Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Runi Christine Rahayu, NIM 2019 186 207B0091. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ilmu kealaman dasar dengan tema teori evolusi. Pengertian teori evolusi. Evolusi merupakan proses perubahan makhluk hidup secara lambat dalam waktu yang sangat lama, sehingga berkembang menjadi berbagai spesies baru yang lebih lengkap struktur tubuhnya. Evolusi juga dapat diartikan sebagai perubahan pada sifat-sifat terwariskan suatu populasi organisme dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Pencetus teori evolusi, Lackmat, Darwin, Weismann. Charles Darwin adalah seorang naturalis berkebangsaan Inggris. Ia menyatakan bahwa evolusi berlangsung karena adanya proses seleksi alam. Yang dimaksud seleksi alam adalah proses pemilihan yang dilakukan oleh alam terhadap variasi makhluk hidup. Di dalamnya, organisme yang bisa hidup inilah yang selanjutnya akan mewariskan sifat-sifat yang sesuai dengan lingkungan pada generasi berikutnya. 2. Lackmat. Jean-Baptiste de Lackmat, seorang ahli biologi Prancis, ia menjelaskan evolusi merupakan bagian tubuh makhluk hidup dapat berubah baik ciri, sifat, dan karakternya karena pengaruh lingkungan hidupnya. Jika bagian tubuh dari makhluk hidup selalu atau sering digunakan, maka bagian tersebut makin lama dapat berubah sehingga sesuai untuk digunakan pada lingkungan tersebut. Sebaliknya, bagian tubuh yang tidak pernah atau jarang digunakan lagi makin lama akan menghilang. Teori yang dikemukakan Lackmat tersebut dikenal dengan use and deuse. Weismann. Augustus Weismann adalah seorang ahli biologi dari Jerman. Menurutnya, evolusi adalah proses yang menyangkut seleksi alam terhadap faktor genetika. Individu yang memiliki variasi genetik yang sesuai dengan lingkungan yang akan lestari dan memiliki kesempatan mewariskan gen yang adaptif pada generasi berikutnya. Perbandingan teori-teori evolusi Lackmat, Darwin, Weismann. 1. Perbandingan teori Lackmat dengan teori Darwin. Menurut Lackmat, evolusi berisi dua gagasan, yaitu 1. Gagasan use and deuse, digunakan dan tidak digunakan. Bagian yang sering digunakan akan semakin besar dan kuat, sedangkan yang tidak digunakan semakin lama menghilang atau mengalami kemunduran. 2. Sifat atau ciri-ciri dari lingkungan dapat diwariskan kepada keturunannya. Contoh ini adalah evolusi pada jerapah. Menurut Lackmat, nenek moyang jerapah berleher pendek. Jerapah berleher pendek menjulurkan lehernya untuk mencapai daun-daun cabang pohon yang tinggi untuk dimakan. Akibatnya leher jerapah tertarik makin lama makin panjang. Akhirnya sifat perolehan yang baru, yaitu leher panjang, diwariskan pada generasi ke generasi berikutnya sehingga jerapah sekarang berleher panjang. Menurut Darwin, nenek moyang jerapah memiliki variasi panjang leher. Jerapah berleher pendek dan panjang. Evolusi terjadi karena proses seleksi alam. Jerapah berleher pendek tidak dapat mencari makan dengan menjangkau daun di pohon sehingga tidak bisa bertahan hidup. Sebaliknya, jerapah berleher panjang tetap dapat memperoleh makanan dari daun-daun di pohon sehingga dapat bertahan hidup. Maka jerapah tersebut makin berpihak dan mewariskan sifat adaptif, yaitu leher panjang pada generasi berikutnya. Teori Lackmat, jerapah awalnya berleher pendek dan tidak menjangkau makanannya. Karena letak daun yang tinggi dan leher terus dijulurkan, maka leher semakin panjang. Akhirnya terbentuk jerapah yang berleher panjang. Teori Darwin, jerapah pada awalnya ada yang berleher pendek dan berleher panjang, bersaing untuk mendapatkan makanan. Seleksi alam menyebabkan jerapah berleher pendek mati karena tidak bisa menjangkau makanan. Akhirnya hanya jerapah berleher panjang saja yang dapat bertahan dari persaingan. 2. Perbandingan teori Darwin dengan teori Weismann.
Sebenarnya Wisman tidak menentang pandangan Darwin, tapi lebih menjelaskan pandangan Darwin tentang seleksi alam. Wisman berpendapat bahwa perubahan sel tubuh karena pengaruh lingkungan tidak akan diwariskan kepada keturunannya. Evolusi menyangkut bagaimana pewarisan gen-gen melalui sel-sel kelamin. Artinya, evolusi adalah gejala seleksi alam terhadap faktor-faktor genetika. 2. Sifat leher panjang atau pendek jerapah dikendalikan oleh gen. Gen untuk leher panjang lebih dominan, sedangkan leher pendek ada resesif. Karena jerapah berleher pendek tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan, maka jerapah ini akan punah. Menurut Darwin, evolusi terjadi karena seleksi alam atau seleksi alam merupakan penyebab evolusi adaptif. Jadi, teori evolusi yang dikemukakan oleh Wisman tidak bertentangan dengan teori evolusi Darwin, tapi justru memperjelas dan memperkuat teori dari Darwin. 3. Perbandingan teori Lackman dengan teori Wisman. Lackman berpendapat bahwa makhluk hidup beradaptasi terhadap lingkungannya melalui perubahan pada organ tubuhnya. Kemudian sifat atau fungsi organ tersebut diwariskan kepada keturunannya. Menurut Lackman, nenek moyang menjangan tidak bertanduk, namun dikarenakan sering mengadu kepala, maka tanduk tumbuh di kepala menjangan. Teori Lackman ditentang oleh Wisman. Wisman berpendapat bahwa perubahan sel-sel tubuh akibat pengaruh lingkungan tidak diwariskan pada keturunannya. Wisman membuktikan teori dengan mengawinkan 2 ekor tikus yang masing-masing ekornya telah dipotong. Kemudian anak-anak yang sudah dewasa dipotong ekornya dan dikawinkan dengan sesamanya, hasilnya tetap anak-anak tikus yang berekor. Percobaan ini dilakukan hingga 21 generasi tikus dan hasilnya tetap sama. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam menyampaikan materi, kami mohon bimbingannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.